yang jauh salam kedua saya doakan pada umur sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kayaknya nih. Yang jawab salam ketiga saya doakan semoga naik haji dengan cepat, bisa umroh tiap tahun berkali-kali, keluarganya dijaga oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bitafaqquhi fid din. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين حضرة المكرمين والمكرمات para ibu bapak jamaah Masjid Jami Baitul Izzah yang insyaallah selalu dalam rahmatnya Allah Ta'ala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat untuk sama-sama mengikuti kajian rutin setiap Sabtu atau Ahad. Mudah-mudahan ilmu yang kita terima selama ini diberikan ilmu yang manfaat, barokah, kita bisa mengamalkan dan mengajarkannya. Dan mudah-mudahan langkah-langkah baik kita ke tempat ini senantiasa setiap langkah dijadikan sebagai langkah yang maghfirah, langkah yang menghapus dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pagi hari ini kita akan sama-sama mengkaji tentang usul fikih, di mana di antara kaidah usul fikih ada satu kaidah yang berbunyi idza ijtama'al halal wal haram, apabila berkumpul halal dan haram, gulibal haram atau galabal haram alal halal, maka si haram bisa mengalahkan yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya Bukhari Muslim bersabda innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas halalnya dan yang haram pun jelas haramnya. Ketika kita menemukan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi ada sesuatu yang disebutkan langsung, maka ini bayyin, jelas halalnya. Tapi ketika tidak disebutkan atau disebutkan haramnya, maka itu pun sama jelas haramnya. Misalnya dalam Al-Quranul Karim Allah berfirman
Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibat. Wahai sekalian orang-orang beriman, kulu makanlah minat thayyibat, dari makanan minuman yang thayyibat, yang baik, yang sehat. Semua makanan yang baik dan sehat maka masuk ke dalam hukum halal dimakan, halal diminum. Ini jelas. Ada juga yang jelas haramnya, seperti misalnya Allah berfirman, yang mana yang tidak thayyibat, yang tidak baik. Allah jelaskan secara khusus, innama harrama alaikumul maitah. Sesungguhnya Allah Ta'ala haramkan atas kalian al-maitah, makanan dari binatang bangkai. Ini jelas, semua makanan bangkai itu haram, terkecuali ada bangkai yang dihalalkan secara khusus dalam hadis Nabi, yaitu ikan dan belalang. Itu halal dimakan meskipun bangkai. Kemudian waddama, darah juga jelas disebutkan dalam Al-Quran, haram kita minum darah. Berikutnya walahmal khinzir, daging babi haram dimakan. Wal munkhaniqah, yang mati tercekik, binatang haram dimakan. Wal mawqudah, yang dipukul matinya. Wal mutaraddiyah, yang jatuh mati. Wan natihah, yang mati ditanduk. Wa ma akalas sab'u, atau wa ma uhilla, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum, dan binatang yang dimakan oleh binatang buas, kecuali ketika kita menemukan binatang tersebut masih hidup dan sempat kita sembelih, maka halal bagi kita untuk dimakan. Masih banyak yang lain-lainnya. Ini kan jelas haramnya. Jadi ketika kita menemukan sesuatu yang halal disebutkan secara khusus dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi, maka berarti itu adalah halal yang sangat jelas. Dan ketika ada yang disebutkan secara khusus haramnya, maka ini pun sama, jelas haramnya. Tapi di antara keduanya wa bainahuma umurun mustabihat, ada perkara yang tidak jelas, samar antara halal dan haram. Termasuk di antaranya tadi MC menyebutkan ada kasus di sini, ada orang nggak dikenal gitu kan, masuk ke wilayah ini, terus kita harus berhati-hati. Ini termasuk syubhat namanya. Kita ngajak orang atau kita minta bantuan orang yang jelas orangnya siapa, ini sudah pasti itu halal. Misalnya kita minta bantuan tetangga kita yang amanah, ini jelas orangnya halal. Atau ada orang minjem uang sama kita dan kita tahu orang ini memang setiap kita kasih pinjaman dia selalu membayar, jelas ini halalnya kita pinjamkan uang itu karena dia amanah orangnya. Ada yang haram, sudah kita kenal bersama, misalnya sudah masyhur orang ini suka mencuri misalnya, orang ini suka menipu, orang ini kalau misalnya dia pinjam uang tidak pernah bayar, ini jelas haramnya, maka kita tidak boleh meminjamkan uang kepadanya, hukumnya haram karena kita membantu maksiat kepadanya. Ada yang nggak jelas, apakah ini orang baik apa tidak, kita tidak kenal orang ini, itu namanya syubhat. Syubhat di antara keduanya. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang syubhat. Bagaimanakah hukumnya syubhat? Apakah halal atau haram?
Dalam hadis tadi, wa bainahuma umurun mustabihat, di antara keduanya halal haram ada perkara-perkara yang syubhat, yang samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, banyak orang tidak mengetahuinya, dianggap itu halal atau haram, padahal syubhat. Nah, bagaimana kalau hal-hal yang syubhat kita lakukan itu? Ada orang minjem uang sama kita, nggak jelas ini orang bener nggak ya bayar, gitu. Kan syubhat namanya. Atau kita memakan satu makanan yang nggak jelas halal haramnya, misalnya rokok. Kalau kita tanya rokok itu ada nggak jelas halal dari Al-Quran atau hadis Nabi? Ada nggak hadisnya? Ada nggak Al-Qurannya? Nggak ada. Rokok syubhat, nggak ada di Al-Quran, di hadis Nabi bahwa rokok halal atau haram, nggak ada. Nah, seperti syubhat. Nah, bagaimana kalau orang mengambil yang syubhat, hukumnya? Rasul mengatakan dalam hadis tadi, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa aku waqa'a fi syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi hal-hal syubhat, faman ittaqa asy-syubhat, barang siapa menjauhi hal yang syubhat, maka dia sama dengan menyelamatkan agama dan wibawanya. Siapa yang menjauhi syubhat, maka dia menyelamatkan agama dan wibawanya. Nah, ulama dasar hadis ini sebagian berpendapat bahwa hal-hal yang syubhat adalah haram. Kata yang biasa, masuk syubhat tunggu dulu lah, ada yang lainnya juga enggak gitu. Jangan kita mengambil tindakan begitu dapat ilmu, ada orang merokok, ada orang ngopi, langsung dibantah haram mutlak, yang juga begitu. Kopi pun termasuk hal yang syubhat, kopi itu. Jadi ulama-ulama seperti kita dalam kitab Sabah Kutub menjelaskan bagaimana hukumnya syurbul bun, minum kopi. Karena nggak semua orang minum kopi itu sehat. Ada yang tidak, bahkan bahaya bagi perutnya. Jadi kopi ini syubhat juga namanya. Nah, ketika kita ambil tindakan, misalnya kita ambil pilihan bahwa ini sesuatu yang syubhat, saya ambil saja deh misalnya, atau saya tinggalkan. Nah, kalau kita ambillah perkara yang mengharamkan atau ulama yang mengharamkan, maka kopi contohnya, atau mungkin rokok dan orang nggak dikenal, termasuk haram kita ambil. Ini pendapat pertama. Yang kedua, pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa hal-hal yang syubhat hukumnya itu tidak haram, tapi hukumnya halal. Kenapa? Kan ada contoh Nabi situ dalam hadisnya, karra'i yar'a haulal hima, seperti ada penggembala yang menggembala hewan ternaknya di seputar larangan, batasan larangan. Ini kan halal hukumnya. Makanya ulama-ulama pendapat tentang halal haram ini masih dalam perbincangan para ulama-ulama. Nah, kalau kita menjauhi yang syubhat, itu berarti wara', tidak haram tapi wara'an, kehati-hatian kita. Baiknya tinggalkan saja gitu. Dan ulama-ulama semisal masalah rokok ataupun kopi itu banyak, bahkan ada bab khusus tentang itu, yang mengharamkan secara mutlak, dalilnya keluar semua dari A, B, C keluar. Yang menghalal pun banyak keluar juga, kitab-kitab mereka. Nggak usah kita bahas dalam pagi hari ini karena kita sudah mengetahuinya bahwa hukum rokok ada berapa, ada tafsil ya, ada tafsil, ada 5 hukum. Ada yang mengharamkan, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, ada yang memakruhkan. Jadi ini hukumnya ada 5. Ada yang tidak makruh, tidak sunnah, tidak haram, tidak juga wajib. Tergantung
dari si penghisapnya bagaimana. Jamaah rahimakumullah, sekarang begini, kalau yang jelas halal itu halal, yang jelas haram itu haram, dan keduanya syubhat. Sekarang begini, bagaimana kalau dalam Al-Quran atau dalam masalah hidup kita sehari-hari ada yang kumpul dua, dia halal dan ada haram juga. Bagaimana hukumnya, solusinya ketika dua hal ini menyatu gitu. Nah, inilah kajian pagi hari ini. Dalam sebuah kaidah usul fikih, idza ijtama'al halal wal haram, ketika kumpul halal dan haram dalam satu kasus, maka ghalabal haram 'alal halal, maka si haram mengalahkan yang halal, berarti haram hukumnya. Kaidah ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi majtama'a alaihi al-halal wal haram illa ghalabal haram. Tidak semata-mata kumpul halal dan haram, kecuali yang haram bisa mengalahkan yang halal. Ini hadisnya. Tetapi hadis ini masih diperselisihkan juga. Ada yang menganggap hadis ini la asla lahu, tidak ada sumber sama sekali. Pendapat dari Abul Fadl al-Iraqi. Yang kedua, ada yang mengatakan hadis ini ada sumbernya, tapi perawinya dhaif, dan juga hadis ini hadis munqati', artinya hadis yang terputus, yang hanya sampai atau hadis ini terputus sampai ke tabi'in saja. Yang ketiga, pendapat dari Al-Imam Suyuti bahwasanya hadis ini adalah hadis mauquf. Hadis ini sampai kepada Ibnu Mas'ud. Jadi diperselisihkan hadis ini, tetapi al-qa'idah fi nafsiha sahihah. Kaidah ketika halal haram kumpul dalam satu kasus, maka itu kaidahnya kaidah sahih, sah saja. Contohnya apa dalam Al-Quran? Ada satu kasus yang berbeda. Misalnya dalam Al-Quran tentang masalah bagaimanakah hukumnya ketika dalam Al-Quran ada satu kasus yang berbeda, yang satu mengharamkan, yang satu menghalalkan. Seperti masalah jam'u bainal ukhtain bimilkil yamin. Seperti kita menikahi istri, atau kita menikah dengan dua istri, tapi dua-duanya saudara kandung. Bolehkah kita menikahi dua istri tapi kedua-duanya saudara kandung, adik kakak misalnya? Tentu jawabannya haram. Nggak boleh kita menikah dua istri adik kakak. Tapi ini dua istri ini, dia kan orangnya bukan orang merdeka, milkul yamin, amat, budak sahaya. Bolehkah kita menikahi budak sahaya, disatukan tuh adik kandungnya, adik kakaknya? Nah, di sini ada dua pendapat dalam Al-Quran. Kan dalam Al-Quran dikatakan tentang halalnya kita berhubungan dengan milkul yamin. Apa ayatnya? Walladzina hum li furujihim hafizun. Jaga farji kita. Nggak boleh farji kita digunakan untuk perempuan yang haram. Tapi apa ayatnya? Illa ala azwajihim, kecuali boleh farji kita digunakan atau dihubungkan kepada azwaj kita, istri kita, au ma malakat aimanuhum, atau hamba-hamba sahayamu. Ini kan banyak ini. Ini hal yang ada hadis atau ayat yang membolehkan.
Jadi kalau kita misalnya menikahi dua istri dari milkul yamin, dari amat, dalam ayat ini dikatakan boleh. Satu kan. Yang kedua tentang haramnya, dalam surat yang lain, dalam surah An-Nisa Allah mengatakan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Haram hukumnya tajma'u, menggabungkan dua istri, bainal ukhtain, kalau dua-duanya itu bersaudara. Nah, ketika ada dua ayat bertentangan, yang satu menghalalkan, yang satu mengharamkan, bagaimana ini kan? Nah, tadi kaidahnya apa? Ketika halal haram kumpul dalam satu kasus, maka yang haram itu bisa mengalahkan yang halal. Berarti tidak boleh menikahi dua istri sekaligus meskipun dari milkul yamin, dari hamba sahaya. Yang kedua, ada hadis yang bertentangan juga tentang kebolehan istri yang sedang haid. Bolehkah kita menikmati tubuhnya? Dua hadis bertentangan. Yang satu, ma faqal izar, kalau kita nikmati tubuh istri kita yang sedang haid tapi di atas pusar, di bawah lutut, itu boleh, silakan nikmati itu. Di atas pusar dan di bawah lutut, tapi di antara lutut dan pusar hati-hati, ini nggak boleh ini. Ma faqal izar boleh. Hadis pertama. Hadis kedua apa? Isna'u kulla syai', silakan nikmati semua tubuhnya, tapi satu yang jangan, illan nikah, kecuali hubungan intim, kecuali jima dengan istri kita, ini yang nggak boleh. Ini kan bertentangan. Tadi katanya boleh, nggak boleh, kecuali antara lutut dan pusar, ini yang tidak boleh. Yang kedua, isna'u kulla syai', silakan lakukan semuanya, illan nikah, kecuali jangan hubungan intim. Nah, ketika kumpul dalil ini, dua dalil berkumpul, halal dan haram, maka gulibal atau golabal haram alal halal, maka yang haram bisa mengalahkan yang halal. Berarti bagian antara lutut dan pusar, kehati-hatian kita jangan sampai kita nikmati tubuhnya. Nah, inilah pendapat yang diambil oleh mazhab Syafi'i. Ketika kita punya istri sedang berhalangan, ya haid, tidak boleh kita nikmati tubuhnya kecuali tadi di atas pusarannya, di bawah lututnya, silakan itu. Berikutnya yang kedua sekarang, bagaimana tentang masalah kita mau menikahi seorang perempuan. Misalnya nih, tapi perempuan ini ternyata dia tinggal di satu kampung yang ternyata pernah dulu ada saudara kita yang satu susuk misalnya. Atau ternyata saya punya bapak itu nikah dengan ibu yang banyak di kampung itu, nikah punya anak, cerai, atau mungkin terus berjalan. Nah, kita nggak jelas yang mana ya anak bapak nih, atau mungkin yang mana saudara dari sesuku kita, kan nggak jelas ini. Bagaimana hukumnya kita menikahi di satu kampung yang ternyata di situ ada mustabihat, yang ada di antara mereka yang mungkin saudara sesuku kita, atau mungkin anak turunan dari bapak kita, kan nggak boleh. Nah, ketika kita melihat di satu kampung ini, ya, kalau mahsur artinya terhitunglah, nggak pusing mikirnya kita. Satu rumah, ada berapa rumah kita bisa dihitung, maka hukumnya adalah kita tidak boleh menikahi dengan semua kampung itu, meskipun sebagian ada yang halal. Kenapa? Karena ketika kumpul halal haram, maka si yang haram mengalahkan yang halal. Oleh karenanya jangan kita nikahi sekampung itu, semua penghuni kampung dikatakan haram.
terkecuali tidak mahsur, tidak bisa kita hitung saking banyaknya kampung itu. Ada berapa RT mungkin ya, jadi kita pusing juga mikirnya. Maka kalau misalnya ada kasus seperti itu, maka boleh-boleh saja kita pilih di antara mereka yang mau kita nikahi. Hadirin rahimakumullah. Nah, berikutnya di antaranya ada kasus masalah menambal wadah dengan perak, Pak. Kan biasa kalau kita tambal wadah panci gitu atau penggorengan dengan apa biasanya? Dengan apa biasanya ditambal? Dengan timah aluminium ya. Ditambal dengan apa? Ini ada orang dia punya panci atau penggorengan ditambalnya dengan apa? Dengan perak, Pak. Luar biasa ini. Mungkin dia banyak peraknya kali. Bagaimana hukumnya? Kalau hukumnya kita pakai wadah dari emas perak secara utuh semuanya, hukumnya haram jelas. Tapi kalau kasusnya kita mau menambal wadah yang bolong dengan perak, kalau emas jelas haramnya, nggak boleh. Pakai emas tambalannya meskipun sedikit hukumnya haram. Tapi kalau perak, nah di sini ditafsil. Kalau misalnya peraknya itu banyak, tambalannya banyak, kemudian setelah banyak ada tujuan kita zinah, artinya menghias, ingin lebih keren, terlihat keren, bagus, dihiasi dengan itu, maka hukumnya haram menambal panci bolong dengan perak yang jumlahnya besar dan tujuannya adalah zina, untuk dianggap atau dilihat keren atau bagus sebagai hiasan, tidak boleh. Kalau sedikit peraknya dan tujuannya adalah hajat, ada butuh, maka hukumnya adalah halal. Kalau misalnya banyak tapi kita butuh, nggak ada tujuan untuk berbangga-banggaan, bukan itu, karena hajat butuh kita, hukumnya makruh ya. Yang haram itu dua kumpulnya, satu banyak jumlahnya, kedua tujuannya adalah zina, untuk berbangga-banggaan dengan tambalan perak. Jamaah rahimakumullah. Berikutnya masalah tentang bagaimanakah ada satu pohon, Pak. Satu pohon dia tumbuh di dua tempat, sebagian di tanah halal, sebagian tanah haram. Bolehkah orang yang ihram atau orang sekitarnya mencabut atau memotong dahannya? Kan jelas kalau dia di tanah haram tidak boleh kita cabut, tidak boleh kita potong. Tapi ini dia tumbuh di antara keduanya gitu. Tidak ada batasnya, ini masuk ke halal ada, ke haram ada. Maka tadi ketika kumpul halal haram, maka si haram bisa mengalahkannya halal. Berarti bagi yang ihram tidak boleh memotong dahannya pohon tersebut. Sekarang begini, bagaimana Pak Ustadz kalau misalnya saya punya tanah nih, saya punya tanah, ternyata di antara tanah saya dan tanah tetangga saya ada pohon tumbuh. Pohonnya tumbuh sebagian ke tempat dia nih, sebagian ke tempat saya. Ini pohon siapa sebetulnya? Halo? Pohon siapa ini? Bukan begini, Pak. Tumbuhnya di tetangga, akarnya tuh kan, tapi buahnya dahannya ke tempat kita. Oh, berarti milik saya. Enggak begitu. Ini tumbuh keduanya gitu, akarnya tuh. Kesana ada, kesini ada. Bagaimana hukumnya buah tersebut? Yang kita pertanyakan adalah sebetulnya ini yang nanam siapa gitu. Yang nanam siapa yang nanam? Oh, nggak tahu, ini tumbuh sendiri. Nah, ini kasusnya. Bagaimana sekarang antara keduanya nih? Bagi dua aja paling gitu. Yang ke saya itu punya saya, yang itu punya situ gitu.
Atau kalau kita takut, khawatir, maka ini boleh Pak, silakan Anda ambil bagian Anda, ini punya saya. Tapi yang perlu kita perhatikan, ini punya siapa, yang nanam siapa ini, karena inilah yang punya nanti. Ketika orang menanam pohon atau bibit benih dimanapun dia lempar kemudian tumbuh, maka itu adalah tumbuhan dia. Ada orang iseng misalnya dia lempar biji apa gitu di tanah orang, set, 1, 2, 3 tumbuh dia sampai berbuah, ini punya orang itu, punya yang lempar benih. Yang punya tanah nggak boleh mengaku, tetapi yang punya tanah punya hak untuk, bukan, dia punya hak untuk mencabut, memindahkan si pohon itu. Kalau misalnya dia tidak suka, ini tolong Pak, ini kan punya Anda, tolong diangkat, pindahkan sana. Kalau tidak mau, saya tebang nih, saya cabut sendiri, misalnya begitu. Itu tidak bisa begitu Pak, jangan diangkat, dia aku punya kita, jangan. Nah kalau misalnya dia nggak mau juga, ya kita cabut, dipindahkan. Sama halnya seperti begini, ada orang punya pohon di tetangga kita, kemudian dahannya ke rumah kita. Ini buahnya buah punya siapa? Punya tetangga tetap. Tapi kita punya hak untuk memutuskan dahan yang masuk ke rumah kita, bukan mengambil buahnya, memutuskan ya. Kita katakan, tolong Bapak, ini dahannya mengganggu rumah saya. Gara-gara dahan ini akhirnya banyak sampah berserakan di sini tiap pagi misalnya. Tolong diputus Pak, misalnya. Kalau enggak saya putus nih. Gitu, jangan langsung main babat aja, kita nggak boleh, ngomong dulu ke orangnya. Kalau misalnya orangnya mengatakan, oh gini aja Pak, pokoknya buah yang ke rumah Bapak itu punya Bapak, misalnya ada kesepakatan seperti itu, ya udah ambil, halal, bayyin berarti kan. Potong oleh kita. Tapi kita udah ada ucapan bahwa kalau tidak dipotong, kami akan potong. Itu dibolehkan dalam Islam seperti itu. Luar biasa Islam ini ya, begitu luasnya. Nah berikutnya adalah tentang misalnya ada orang punya istri 2 atau 3 atau 4, tapi dia mengatakan begini, saya mentalak salah satu istri saya pusing misalnya punya istri 2 atau 3 atau 4, saya ceraikan satu misalnya, tapi nggak disebutkan yang mana-mananya. Maka sepanjang belum disebutkan nama-namanya, orang ini tidak boleh berhubungan dengan istri yang manapun. Kenapa? Karena kumpul halal dan haram. Ada yang diharamkan di antara istrinya itu satu, dia mengatakan untuk menceraikan istrinya kan, berarti haram dia gauli. Nah yang sisanya tidak halal atau halal gitu. Nah ketika kumpul hal ini, maka sepanjang dia tidak menyebutkan mana istri yang ditalak, maka dia tidak boleh menggauli semua istrinya. Ketika dia menyebutkan yang kesekian misalnya, nah berarti itu yang jelas haramnya. Termasuk diantaranya ketika ada harta, ya Pak, ada harta yang halal dan haram tercampur ini nih, maka kita hati-hati jangan sampai mengambil harta tersebut kalau belum dipisah. Misalnya harta waris setelah meninggal almarhum sudah dibagikan ke orang yang berkaitan hutang, wasiat sudah selesai, pengurusan jenazah selesai juga, hutang sama Allah selesai juga, sisanya kan untuk ahli waris. Kan belum jelas bagian si A, si B, si C nya, kita ambil satu. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Karena ada hak orang lain di situ, tidak boleh kita ambil kecuali sudah jelas bagian-bagian mereka. Kenapa? Karena tercampurnya harta yang halal dengan yang haram. Tidak boleh, kecuali kita bedakan dulu, pisahkan dulu.
Lawih talata darahim halal bidarahim haram walam tatamayyaz. Ketika ada uang tercampur halal dan haram, walam tatamayyaz, tidak bisa dipisah, masih belum dipisah, menyatu, maka ini hukumnya apa? Maka hukumnya kalau mau halal dipisahkan saja dulu gitu. Misalnya Pak, ada orang menyogok kita nih, menyogok, atau ada orang yang ngomong sama kita, saya punya uang hasil curian, kamu mau nggak misalnya? Oh boleh, misalnya. Transfer aja. Kemudian uang curian itu ditransfer ke rekening kita, dan di rekening kita ada yang halal juga. Masuklah akhirnya laporan bahwa masuk ke rekening kita sekian juta, tercampur dengan harta kita di rekening itu. Bagaimana supaya halal? Maka keluarkan yang haram itu. Berapa dia transfer? Misalnya transfernya 10 juta, keluarkan 10 juta. Karena nggak bisa dibedakan Pak, nggak bisa dibedakan kalau uang masuk ke rekening kita. Tapi kalau uangnya bisa dibedakan, yang halal haram, kita punya uang cash misalnya nih, kita pegang uang, ini uang saya, ada yang ngasih uang haram. Bedanya apa? Uang saya mah jelek-jelek, yang ini mah bagus, kan bisa dibedakan itu. Maka ketika kita mengetahui perbedaan mana yang halal yang haram, maka yang haram kita pisah nih, kita kemanakan? Kita gunakan untuk hal-hal yang sifatnya umum gitu. Karena kita nggak boleh juga barang yang haram kita kasihkan ke orang. Setiap yang kita ambil haram, maka diberikan pun haram. Maka bagaimana solusinya? Kita gunakan untuk yang sifatnya umum supaya keluar dari haram. Misalnya untuk bangunan jalan umum itu kan bisa seperti itu. Jangan digunakan kepada sesuatu yang sifatnya tidak umum. Satu, berikan ke yang umum. Kedua, berikan kepada orang yang darurat, yang mau dioperasi, mau mati, nggak punya uang, kasihkan uang itu, uang haram itu. Itu dibolehkan ketika darurat dan untuk kepentingan umum. Enggak, itu hanya menyelamatkan. Enggak dapat pahala, enggak, hanya menyelamatkan uang haram itu. Karena uang itu yang ketika kita qabul haram, jadi ketika kita menerima yang haram itu haram. Begitupun wakadza akhdhu atau i'tauhu. Setiap sesuatu yang haram kita berikan, maka setiap sesuatu yang haram kita terima, maka itu haram kita berikan. Itu sudah terbaiknya, begitu caranya. Nah berikutnya ada orang junub Pak. Ada orang junub ya, dia punya hadas besar. Kemudian dia pengen baca Quran. Bolehkah orang junub baca Quran gitu? Kan jelas haram, tidak boleh baca Quran. Kalau tujuan kita ketika junub baca Quran, hukumnya haram. Tetapi kalau kita junub tujuan bukan baca Quran tapi zikir, maka hukumnya halal. Halal hukumnya kalau kita sedang junub atau sedang haid perempuan. Kalau tujuan baca Qur'annya niat zikir, halal. Kalau niat baca Quran hukumnya haram. Terutama bagi ibu-ibu atau orang yang biasa istiqomah tiap malam baca surat-surat tertentu ya, atau tiap Jumat ada ibu rajin baca kahfi, ternyata dia haid. Atau orang yang dulu tiap malam baca tabarok, baca waqi'ah, baca yasin, ini kan ketika dia haid berhenti. Dia ingin istiqomah, bagaimana caranya? Boleh istiqomah, teruskan baca Qur'annya, tapi niatnya bukan niat baca Qur'an, niat zikir. Karena kebiasaan kita di malam itu adalah baca Qur'an, niatkan zikir, maka jadi halal hukumnya. Sekarang begini Pak, ada orang junub atau orang haid baca Qur'an dengan dua niat. Satu niatnya niat baca Quran dan niat zikir juga. Nah kumpullah halal dan haram. Maka jadilah haram baca Qurannya. Kenapa? Ada yang tidak boleh diniatkan nih. Apa itu? Niat baca Quran. Kan haram tadi.
Ketika kumpul halal haram, maka yang haram mengalahkan yang halal. Makanya nggak boleh sedikit pun terbesit dalam hati kita ada niat baca Quran. Nah, berikutnya sekarang begini, Pak. Ada orang mewakufkan tanah, tapi tanahnya tanah bersama gitu. Misalnya itu tanah waris, ya. Ini tanah waris. Kemudian di antara ahli waris ini ada satu orang yang mewakafkan tanahnya. Dia bilang tanah ini yang segitu luasnya, misalnya 2 orang ya Pak, minimal 2 orang lah ya. Tanah ini dimiliki 2 orang. Kemudian yang satu mengatakan tanah ini saya wakafkan. Hukumnya sah mewakafkan tanah tersebut di dalam masjid. Setelah jadi masjid, maka harus jelas yang mana tanah orang itu. Pastikan. Kalau misalnya 2 orang bagi 2, sepanjang belum ditentukan dibagi yang mana punya si yang pewakif dan mana yang punya tidak wakif, maka orang yang masuk ke dalam masjid tersebut dalam keadaan junub bisa jadi halal, bisa jadi haram. Kenapa? Ini kan masjid kan nggak ada yang halalnya, ada yang bukan masjid karena dia yang diwakafkan. Maka orang yang junub ya, meskipun dia tinggal di tempat yang mungkin itu punya yang tidak mewakafkan, maka tetap hukumnya haram. Atau orang itikaf masuk ke dalam karena belum jelas yang mana tanah yang diwakafkan itu, maka dia tidak sah itikafnya. Makanya tentukan dulu yang mana punya si pewakif ini. Oh ternyata begitu dibatasin, ditentukan ini punya si pewakif, maka itulah berarti wilayah yang boleh digunakan untuk itikaf dan haram untuk orang junub masuk atau itikaf di dalamnya. Itulah jamaah rahimakumullah beberapa kasus yang ketika ada yang halal dan yang haram berkumpul, maka yang kita ambil adalah yang haram. Tapi ada beberapa kaidah yang tidak semuanya begitu. Tidak semuanya ketika kumpul halal haram yang menang. Ada juga kasus ketika kumpul keduanya justru yang diambil adalah yang halal. Kebalikannya. Apa diantaranya? Diantaranya adalah pakaian sutra. Pakaian sutra. Ada sebagian pakaian yang bukan sutra, sebagian pakainya sutra. Kalau si sutra ternyata lebih banyak daripada pakaian yang biasanya, maka hukumnya haram jelas ini. Bagaimana kalau keduanya sama? Misalnya sutra sebagian 50% sutra, 50% bukan, maka ini pun sama, tetap masih boleh dipakai. Bagaimana kalau sedikit sutranya? Apalagi ini kan meskipun kumpul halal haram, tapi dalam kasus ini hukumnya yang halal kita ambil. Atau tafsir Quran, Pak. Bagaimana kalau Al-Quran? Kan Quran kan nggak boleh disentuh. Orang yang junub, yang haid nggak boleh disentuh. Bagaimana kalau Quran itu ternyata dia ada terjemahannya, ada tafsirnya? Kalau tafsirnya melebihi huruf-huruf Al-Quran, hukumnya masih boleh kita pegang. Tapi kalau si Qurannya justru lebih banyak hurufnya daripada tafsirnya, maka hukumnya Al-Quran tidak boleh. Ini kan kumpul 2, yang haram disentuh, yang halal disentuh. Tapi kasus ini dikatakan kalau Qurannya lebih banyak haram, kalau lebih sedikit hukumnya boleh disentuh bagi orang yang junub atau orang yang sedang haid. Dan terakhir ya, kebanyakan nih, terakhir ada kasus di antara yang boleh kita ambil adalah ada orang yang kebanyakan usahanya adalah usaha haram. Ini orang saya tahu nih dia pencuri misalnya, kebanyakan haram, hartanya itu haram misalnya.
dan dia ngasih kepada kita pemberian. Kira-kira pemberiannya bolehkah kita ambil, kita terima, sementara kita mengetahui ini orang kebanyakan hartanya haram, mungkin dari korupsi, mungkin sehari-harinya mencuri. Kan ketika kumpul halal haram, maka yang haram kita ambil. Di sini enggak. Kalau orangnya memang walaupun dia banyak harta haramnya dan kita tidak mengetahui yang kita terima ini adalah memang jelas haramnya, boleh jadi kan harta yang lain ini, maka sepanjang itu masih boleh kita terima, sepanjang kita tidak mengetahui benar-benar inilah yang haram itu, harta ini misalnya, baru kita tidak boleh menerimanya. Demikian jamaah sekalian kajian kita pagi hari ini. Mungkin ada pertanyaan. Banyak katanya tuh. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di banyak kasus kalau bicara yang kaidah ini, mungkin kasus terkini aja. Kasus terkini perkembangan teknologi ini mengawinkan babi dengan sapi, maka hasilnya nanti apa? Kan tujuannya membesarkan apa namanya? Iya. Artinya untuk menyediakan apa namanya ketersediaan pangan, ya tujuannya bukan begitu. Tapi kan ini khinzir kan sapi di situ. Nah, ini kasus terkini ya, dengan perkembangan teknologi mengawinkan sapi dengan babi. Yang ini kira-kira gimana penerapan kaidah? Kalau yang lalu kita ada juga kan misalnya menerjemahkan atau menafsirkan, mendefinisikan masjid itu. Nah, masjid itu sampai mana ketika orang-orang yang sedang haid ya bisa masuk ke dalam masjid misalnya. Tambah juga dia di situ, terutama di program kita misalnya ada yang sudah haid dan apakah tadi kita kan persyaratkan dia pembinaan haid. Tapi kan haid dia tidak masuk ke sini, dia hanya berada di belakang. Apakah itu menggabungkan antara yang haram dan halal? Nah, bagaimana kalau memang tujuannya itu adalah untuk menambah hafalannya atau mengulangi hafalannya, ataupun apakah itu masih bisa masuk kita katakan zikir? Nah, mungkin dua ini kan mau menjelaskan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya. Yang pertama kasusnya, bagaimana kalau misalnya ada binatang yang halal dikawinkan dengan yang haram gitu. Misalnya kasusnya babi dikawinkan dengan sapi gitu. Kalau kaidah tadi mengatakan, jadi ketika kumpul halal haram, maka yang haram bisa mengalahkan yang haram, yang halal. Nah, diantaranya dalam kitab-kitab fikih itu banyak disebutkan ketika ada bahasan tentang najis. Najis dari anjing dan babi kan, mughalladhah. Terus di situ disebutkan wa ma tawallada minhuma, termasuk anak anjing atau anak babi ketika si anjing dan si babi dikawinkan. Anjing babi dikawinkan. Nah, anaknya itu tawallad minhuma au ahadihima. Nah, ini nih. Atau dikawinkan dengan salah satunya, artinya yang satunya anjing atau yang satunya babi dikawinkan dengan hewan yang halal, ahadihima. Maka ini pun sama hukumnya. Hukumnya adalah anaknya jadi anak anjing atau anak babi, artinya haram, najis. Termasuk juga misalnya ada manusia, nauzubillah ya, ada manusia dia hubungan badan dengan anjing atau babi, kemudian lahirlah anak, misalnya manusia, anak itu seperti manusia ya, ada tangan, ada kaki seperti kita ini. Maka orang ini kalau dia badannya basah, hukumnya
najis kita pegang. Kenapa? Karena dia masih anak anjing atau babi. Nggak boleh itu. Sangkuriang. Jadi gitu Pak, Bu. Jadi hukumnya haram ketika ada anak dari anjing atau babi dikawinkan dengan binatang yang halal. Dan selama begini, bagaimana kasusnya kalau misalnya ada orang menikahkan atau ada orang yang mungkin dia nikah dengan binatang yang halal, misalnya nih manusia. Misalnya manusia kawin dengan kambing atau manusia kawin dengan sapi misalnya, kemudian beranaklah. Hukumnya bagaimana kita menikahi anak yang ternyata salah satu orang tuanya itu dari hasil itu? Ya, kan kita nggak boleh nikah dengan binatang, nggak boleh, haram. Tapi kita punya kasus ternyata kita nikah dengan anak yang salah satu orang tuanya itu pernah atau dia lahir dari hasil perkawinan manusia dengan binatang yang halal misalnya, maka hukumnya adalah la yahillullah. Saya bacakan ibaratnya, wa minha min ahadi abawaihi ma'kul wal akhir ghairu ma'kul la yahillullahu, tidak boleh ya. Yang lebih hebat lagi begini Pak, ada tebak-tebakan ya. Ini lebih hebat lagi nih. Ada imam Lebaran Idul Adha, dia khatib. Setelah khatib dia jadi imam. Setelah jadi imam disembelih, dikorbankan si khatib dan si imam ini. Pertanyaannya, khatib yang bagaimanakah yang halal dikurbankan ketika dia selesai jadi imam, jadi khatib, kemudian dikurbankan? Khatib yang ternyata hasil dari kawin binatang yang halal dikurbankan, yang boleh dikurbankan. Misalnya yang boleh dikurbankan kan sapi sejenisnya, kambing sejenisnya. Yang ternyata mungkin ada binatang dua ini kawin, kemudian tiba-tiba anaknya manusia. Anak dari kambing atau dari sapi manusia. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Kemudian lahir manusia dan dia ternyata hafal Quran, pintar ngajinya, hebat pokoknya. Nah, ketika musim Lebaran Adha, si imam ini kan dia anak sapi atau anak kambing. Selesai dia khutbah, selesai dia jadi imam, gotong sama-sama dikurbankan. Dikurbankan, Pak. Halal hukumnya. Kenapa? Wong dia bukan manusia kok, anak binatang. Tapi ternyata hasilnya begitu. Ya, Allah Maha segalanya, Pak. Maha segalanya, bisa saja seperti itu. Yang kasus kedua tentang masalah masjid ya, masjid. Sebetulnya kan masjid itu tidak boleh kita sewenang-wenang menggunakan masjid. Misalnya di dalam masjid kita yang sedang junub tidak boleh masuk ke dalamnya. Kemudian di dalam masjid kita tidak boleh membawa najis, meskipun najis tersebut diwadahin dengan botol kah, aman lah pokoknya, tetap tidak boleh bawa najis ke dalam masjid meskipun dijaga, nggak boleh, saking mulianya masjid. Termasuk tidak boleh ngomong-ngomong yang sekiranya duniawi, gak bermanfaat gitu, gak boleh di masjid. Apalagi merokok di masjid gak boleh. Nah pertanyaannya, batas manakah masjid itu sebetulnya? Batas manakah masjid itu? Kalau kita bicara batas masjid, sebetulnya termasuk di antara masjid itu sahah halamannya masuk masjid. Kemudian yang terkurung oleh kanopinya, apa namanya nih? Kanopinya, meskipun itu bukan tanah masjid, bukan, tapi yang terkurung dengan kanopinya. Misalnya
ini tanah saya nih, tapi kalau punya panjang sehingga menutupi apa jalan saya. Nah, kita nggak boleh di bawahnya itu masuk masjid juga, boleh itikaf di situ. Terkecuali mungkin kita khususkan bahwa ini ruang ya, kita khususkan ini ruang adalah ruang yang boleh, atau kalau dalam istilah di hotel itu apa ya? Nah, itu area untuk merokok misalnya, saya itu tuh. Ini khusus untuk merokok area ini. Kita khususkan seperti itu. Ya. Berat memang Pak nih. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang katanya boleh-boleh saja merokok di masjid, nggak haram kok. Memang ada pendapat yang mengatakan demikian. Jadi pendapat yang mengatakan demikian sama seperti orang kentut, Pak. Orang kentut di masjid boleh nggak? Orang merokok kan bau, asapnya bau. Nah, apa bedanya dengan kentut? Kan bau-bau juga. Bolehkah orang kentut di dalam masjid? Tidak boleh, hukumnya makruh kentut di masjid gitu kan. Nah, keluar dulu kalau mau kentut, makruh hukumnya. Ya. Luar biasa ini. Jadi kalau misalnya saran kita sih, kalau misalnya kita kehati-hatian kita, janganlah kita merokok di masjid, termasuk di area-area masjid. Terus tempat yang memang ditutupi dengan kanopi masjid juga tidak boleh, sebetulnya seperti itu. Hah? Yang biasa tempat sujud ini termasuk juga Iya. Wa minhu, di antara masjid. Cuma kalau ada istilah dalam kitab fikih wa minhu, di antara masjid, jadi ada khilaf di sini. Yang jelas yang benar-benar dilarang itu adalah yang memang dikhususkan untuk ibadah. Di sini nih terkurung nih kan. Ini batasnya ada nih. Jadi kalau luar itu bagaimana? Itu istilahnya wa minhu, di antaranya. Ada yang mengatakan tetap masjid nggak boleh, ada yang mengatakan tidak mengapa. Ya. Kaitan nyambung tadi ya. Bentar. Ini kita mau analoginya yang tadi yang haid tadi. Iya. Kalau dia di belakang itu gimana? Itu nyambung, maksudnya nyambung. Maksudnya terkait dengan yang pertanyaan yang haid tadi, ini kan sama juga dikiaskan dengan bahwa najis ya, salah satunya najis. Nah, bagaimana dengan kondisi saat sekarang? Baik di perempuan misalnya ada softtek ya, gitu kan? Nah, memang kekhawatiran itu netes sementara pakai softtek. Yang kedua, mungkin bagi anak-anak kita dalam rangka kan tarbiyah. Jadi anak-anak itu dibawa ke masjid tapi dengan bawa pampers. Ini mohon arahannya. Kata ini dikatakan ya, sudah kita jelaskan tadi bahwa najis meskipun terjaga aman. Nih misalnya nih, ini apa ini? Ini adalah wadah, di dalamnya ada najis, kan aman tetap. Kita nggak haid, kita nggak ngapain, tapi kita bawa najis ke dalam, meskipun dia aman. Di tas kita ada najis, aman kok, kemana-mana tetap nggak boleh yang namanya najis dibawa ke dalam masjid. Nah, makanya termasuk orang haid kenapa nggak boleh ke masjid? Karena kan ada najis, meskipun benar-benar dijaga gitu. Kalau untuk lewat saja, lewat itu masih dibolehkan. Orang haid membawa najis tapi bukan tinggal di iman, hanya lewat saja, masuk di sini, keluar di sana, boleh silakan. Atau di sana, keluar sini. Tapi kalau dia tinggal di situ, masuk situ, keluar situ, itu bukan lewat namanya, tapi termasuk muksu, tinggal di masjid. Nggak boleh hukumnya, haram. Jadi kalau misalnya kita bicara seperti itu, kalau kita katakan yang haram, benar-benar haram itu adalah ketika ada batasan khusus masjid seperti ini nih. Nah, ada ibarat wa minhu, dan di antara masjid. Nah, di antara masjid ya adalah, nah itu ruang-ruang yang mungkin tertutup dengan apa, kanopinya. Ini kan di antaranya. Ada yang berpendapat kalau di antara itu adalah khilaf antara ulama. Sebagian mengatakan masjid mutlak seperti yang pertama yang asal itu, sebagian mengatakan tidak pula gitu. Ini ibarat seperti itu. Karena saya punya teman juga dia kuliah di Mesir, Pak ya. Dia kuliah di Mesir, katanya itu masjid apa? Al-Azhar ya. Al-Azhar itu kan besar masjidnya itu. Itu dalamnya apa? Ada yang merokok katanya, ada yang haid, ada yang nifah, ada yang haid, banyak tuh kasus seperti itu. Andai kan memang haram, kok kenapa ini kan ulama-ulama di sana tidak mengharamkan yang haid jangan masuk nih. Ini masjid soalnya, enggak begitu.
Bagaimana? Nah ini makanya di sini ada ibarat minhu di antaranya. Jadi kalau ada masjid khusus yang memang dibatasi yang benar-benar untuk ibadah, nah itulah yang benar-benar diharamkan bagi yang memang melanggarnya. Tapi kalau hanya sebatas minhu, tambahan masjid itu kan, ini khilaf antara ulama. Jadi kalau misalnya kita ambil pendapat ini, orang yang haid bisa di sana, orang yang merokok, hello, bisa di sana, gitu kan. Ini bagi yang ini, ya. Jadi kalau kita ambil yang keras, silahkan yang keras. Nah, tadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau orang yang haid baca Quran gitu kan, dia hafal Quran. Dan orang kalau hafalan dia sudah menghafal Quran, kalau tertunda sehari 2 hari itu bisa kacau nanti, apalagi seminggu. Nah, bagaimana orang yang sudah hafal Quran perempuan ketika dia haid boleh nggak baca Quran untuk murojaah gitu, murojaah Quran? Boleh murojaah Quran tapi dengan niat zikir. Zikir aja niat. Ketika dia baca a'udzubillah, niat zikir aja. Seperti gini, Pak. Orang junub dengar kabar orang mati, baca apa? Inna lillahi wa inna ilaihi. Dia kan sedang junub. Apakah terbesit di hatinya ini Quran? Kan enggak. Yang saya tahu ini adalah doa ketika dengar musibah, gitu kan? Dikir niatnya kita sedang junub, ada yang meninggal, innalillahi, kita ikut-ikutan innalillahi, padahal dia lagi junub misalnya. Kan dia nggak niat Quran itu, niat zikir. Atau dia naik kendaraan sedang junub. Ayo baca doanya, kita baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna. Nah ini kan Quran juga, tapi dia tidak mengatakan itu Quran, ini doa safar. Jadi ketika dia baca Quran dengan niat doa atau dengan niat zikir, maka hukumnya boleh-boleh saja. Kita arahkan tidak pegang mushaf. Jadi tadi mungkin arahannya zikir ya. Ya. Kalau dia murojaah di masjid, arahannya zikir ya, tanpa megang mushaf. Iya, jangan, kalau megang sudah jelas haram, nggak boleh. Kecuali dia mungkin nyuruh orang bukan Quran dong, buka halamannya, bisa begitu. Ya. Demikian jamaah sekalian kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita. Semoga kita bisa mengamalkannya dan bisa mengajak yang lain. Kita tutup kajian kita pagi ini dengan bacaan Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.